Isukan yang beredar bahwa kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, HTI, FPI, dan yang lain-lain yang sudah dilarang bahkan yang sudah dibubarkan akan dihidupkan kembali. Sebagai praktisi hukum, bagaimana menurut kakak? Sampai saat ini, Pak, apakah Pak Anies itu sudah mempersatukan seluruh umat atau seluruh rakyatnya? Menurut kakak selagi waktu masih di DKI? Alat ukurnya kan DKI Jakarta. Ya. Nah, selama beliau memerintah DKI Jakarta, saya rasa bagus. Tidak ada gejolak di Jakarta betul. sama sekali. Yang dituduhkan ke beliau ini cenderung politik identitas itu, contohnya politik identitas agama, itu tidak terbukti. Beliau ini mengakomodir semua pihak. Dan cenderung damai, saya rasa. Cenderung damai. Iya. Selain damai itu apa lagi yang Pak Anies buat sehingga kakak sebagai orang Kristen juga ya, bisa mencintai beliau? Iya, kalau saya sebagai orang Kristen, saya tidak menarik-narik agama ke dalam dunia politik ya. Mantap. Tidak, tapi saya melihat figur seseorang itu dari latar belakang. Karena kalau kita tadi saya bilang terlalu berpikir dominan itu identitas, tidak baik bagi negeri ini. Tapi bukan berarti, contohnya kita mengatakan karena saya Kristen, pemimpin yang saya pilih harus Kristen. Tidak seperti itu, kan itu. Jadi sebaliknya juga saya berharap di agama-agama lain seperti itu. Karena sudah dari dulu Indonesia ini, para founding father kita memilih pemimpin itu melihat dari rekam jejak. Tidak ada lagi itu. Founding father itu kan tidak membeda-bedakan kita, mana rasnya, agamanya. Isukan yang beredar bahwa kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, maka HTI, FPI, dan yang lain-lain yang sudah dilarang bahkan yang sudah dibubarkan akan dihidupkan kembali. Sebagai praktisi hukum, bagaimana menurut kakak? Kalau ada orang mengatakan seperti itu, ya nggak apa-apa lah ya. Itu namanya sebagai bentuk partisipasi publik dia, berarti dia peduli dengan riuhnya politik Indonesia ya. Tetapi namanya berkaitan dengan hukum, khususnya terkait dengan FPI dan HTI, kan ada proses hukumnya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya dia dibubarkan, kalau dia nanti mau aktif lagi, contohnya kan ada proses hukum di dalamnya. Jadi ada proses hukum. Ada ketentuan perundang-undangan, ada undang-undang yang mengatur. Tapi masyarakat tidak bisa semena-mena melakukan kegiatan atau membuat organisasi sesuai dengan kehendaknya. Tetapi pemerintah juga seharusnya bertindak sama. Jadi pemerintah itu idealnya menurut saya tidak melakukan pembubaran itu hanya berdasarkan kewenangannya. Sebaiknya dia harus melakukan sesuai dengan mekanisme hukum. Jadi semua diatur oleh hukum. Walaupun kita melihat hukum itu kan belum begitu sempurna semua. Ya, tetapi kalau kita tidak taat hukum, ya bagaimana jalannya negeri ini? Maka saya menganggap Anies Baswedan ini adalah orang yang taat hukum. Jadi sehingga apapun yang terjadi nanti menyangkut dengan ormas, tentu itu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi berarti kakak, kalau orang mengatakan bahwa HTI akan dibangkitkan, dihidupkan kembali, FPI akan dihidupkan kembali apabila Pak Anies jadi presiden, itu tidak benar ya kakak? Bukan seperti itu. Ini kan bukan ibarat orang mati dihidupkan kembali itu. Jadi kalau memang pemerintah melihat mereka itu nanti berpeluang mendirikan atau menghidupkan organisasi seturut dengan ketentuan undang-undang, ya memang hiduplah dia kan itu. Tetapi yang saya lihat kan sepintas kemarin mereka dinyatakan kegiatannya tidak sesuai dengan dasar negara Pancasila. Dan memang itu tidak boleh. Tetapi kita juga harus fair. Siapa yang menafsir Pancasila yang dimaksudkan itu? Jangan menurut saya Pancasila menurut saya benar, yang lain salah. Nggak seperti itu kan itu. Jadi ya intinya itu tadi, saya rasa pemerintah ke depan juga akan bertindak fair ya. Jadi segala sesuatu itu bukan karena atas suka dan tidak suka, tapi sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi berbuat sesuatu itu jangan asal-asal tapi menurut hukum yang berlaku. Ya, jadi kita khususnya pemerintah itu bukan karena ketidaksukaan. Sehingga jangan cenderung hukum itu menjadi alat tekan terhadap lawan politik. Itu tidak bisa. Jadi kita harus memikirkan kelangsungan berbangsa dan bernegara. Dan yang paling penting tadi bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa ini terjalin. Kita tidak dalam konteks saling mempersulit sama lain atau
anti satu sama lain, karena negeri ini dibangun secara bersama-sama dan spiritnya kita itu gotong royong, tidak boleh mengedepankan ini ketidaksukaan atau kebencian gitu. Jadi berpolitiklah kita ini ya, dengan sukacita, dengan kebersamaan, dengan spirit gotong royong. Baik kakak, mungkin clear ya apa yang disampaikan oleh kakak Nowak, bahwa semua harus melalui ketentuan hukum yang pasti. Nah, kembali ke tadi kakak, ini saya penasaran nih. Saya mendapatkan banyak informasi dan juga bertanya-tanya ke beberapa sumber bahwa Pak Anies ini kembali ke politik, kembali ke toleransi nih. Pak Anies membantu banyak gereja dalam hal ini pemberian boti, bantuan operasional tempat ibadah. Tadi Ade Hana juga mengatakan bahwa itu sangat membantu keluarga mereka, apalagi di masa pandemi. Yang berikut, Pak Anies juga bisa memberikan IMB, apalagi ada yang 60 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 11 tahun, tidak pernah mendapatkan, lalu di masa Pak Anies ia memberikan. Dan juga saya lihat itu kakak, itu Pak Anies meresmikan gereja tuh. Sebagai sosok senior, sebagai orang yang Kristen, ataupun sebagai Ketua Umum Transportasi Jalan Raya ini, aktivis ya, memandang itu seperti apa kakak? Menurut saya, Anies itu telah melakukan apa yang menjadi tugasnya sebagai gubernur. Namanya dia gubernur Jakarta, dia menjadi gubernur seluruh rakyat Jakarta. Nanti kalau dia menjadi presiden, dia itu adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Dan jangan menjadi petugas partai kan itu.